Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita jemaat Tuhan BM Glory, tahun 2023 berada dalam kendalinya Tuhan. Ya, tahun 2023 ada dalam kendalinya Tuhan. Untuk membahas topik ini, mungkin bagi kita berpikir apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi banyak orang yang memprediksikan bahwa tahun 2023 akan terjadi banyak gejolak. Presiden Indonesia pernah berkata di dalam satu pidatonya bahwa tahun 2023 penuh dengan kegelapan. Makanan, dari segi sosial, ekonomi, ideologi, bahkan politik, apapun boleh terjadi di sepanjang tahun 2023. Sebab tahun 2023 menurut beberapa orang yang memprediksikannya bahwa penuh dengan kegelapan. Kegelapan itu ya gelap lah, kita tahu apa itu gelap. Tetapi saya tidak tahu peristiwa apa yang terjadi dan sedang terjadi di dalam setiap peristiwa yang akan kita jalani. Bahkan minggu kemarin Reverend Dato sudah menyampaikan ada satu orang yang memprediksikan itu tahun 2023 itu bahwa tidak hanya sekedar kegelapan, dia kata. Ada perkara-perkara yang mungkin belum pernah terjadi akan terjadi di tahun 2023. Kalau kita pikirkan ya, peristiwa COVID siapa pernah yang memprediksikan dia? Tak ada kan? Tetapi terjadi di tahun 2020 sampai 2021. Artinya memang meskipun sudah ada, itu akan terjadi, tetapi toh manusia pada umumnya tidak tahu apa yang akan terjadi, betul? Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita sekarang berada di tahun 2023. Tetapi siapa pernah tahu apa peristiwa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023 bagi gereja kita, bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi ekonomi kita, apapun yang terjadi. Siapa pernah tahu? Belum ada yang tahu. Nah, oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan bagaimana untuk mempersiapkan Anda dan saya. Saya berkhotbah ini bukan hanya untuk kepentingan jemaat, tetapi kepentingan diri saya juga. Supaya bagaimana saya boleh membawa diri saya sebagai hamba Allah, membawa diri saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang pastor, sebagai seorang apapun peristiwa yang sudah dan sedang terjadi di sepanjang tahun 2023 ini. Saya ingin memberikan kepada diri saya dan diri kita sebagai jemaat Tuhan ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau demikian, bagaimana kita sebagai orang percaya, apa yang kita patut buat supaya Anda dan saya boleh bertahan meskipun peristiwa itu akan terjadi. Itu yang perlu saya mempersiapkan Anda dan diri saya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anak kerajaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan berada dalam posisi yang sedemikian. Ini yang menjadi fokus saya. Supaya ketika kita mengalaminya, Anda tidak perlu terkejut. Saya tidak perlu terkejut. Bukankah itu sudah dikatakan firman Allah? Jadi orientasi kita berpikir haruslah berorientasi kepada satu kebenaran yang mutlak. Yang tidak boleh diragukan. Anda mungkin boleh ragu dengan saya. Credibility saya boleh diragukan. Sesiapapun di antara kita boleh ragu. Saya pun boleh meragukan credibility Anda. Itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Tetapi saya ingin mengatakan satu kebenaran yang mutlak yang perlu ada dalam diri kita, yang perlu ada kita yakini adalah kebenaran Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, itulah sebabnya manusia boleh berubah, tetapi firman Allah tidak boleh berubah. Karena apa? Dia adalah kebenaran yang hidup. Next.
Lalu ini yang saya ingin mau nyatakan kepada saudara dan saya. Deklarasikan satu suara bahwa Allah akan menolong kita di tahun 2023 ini. Tidak ada satupun yang dapat terjadi di luar kendalinya. COVID-19 sudah berlalu. Apa yang akan datang? Anda tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi yang perlu Anda dan saya tahu adalah Allah ada di dalamnya. Semua ada dalam kendalinya. Apa itu kendali? Next. Ini topik khotbah saya. Apa itu kendalinya Tuhan? Bahasa teologis dia kedaulatan Allah. Itu bahasa teologis dia. Bahasa sehari-harinya, dunia ini ada dalam satu kendali. Apa itu kendali? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, mengapa kita harus memahami kendali itu? Ya, jadi setiap peristiwa, setiap masalah yang Anda sedang dan akan hadapi, Anda harus memegang satu kunci. Kunci itu harus ada di tangan Anda. Dan itu menjadi keyakinan Anda. Supaya apapun yang akan terjadi, Anda sudah pegang kuncinya. Oke, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Masalah boleh bersilih berganti. Tetapi kuncinya ada dalam tangan Tuhan yang saya pegang. Yang saya imani. Kuncinya bukan kepada orang lain. Kuncinya ada di tangan Anda. Tapi yang pemegang kendali itu adalah Tuhan. Oke, next. Kesimpulan, itu saja khotbah saya. Supaya senang Anda ingat dan saya boleh menyampaikannya dengan tepat. Oke, apa itu kendali? Kendali itu adalah sesuatu atau seseorang yang memimpin atau yang mengontrol suatu kehidupan atau suatu peristiwa. Pernah main remote control anak-anak gak? Itu kan remote itu di tangan Anda. Kalau dia mau main jalan ke sana, jalan ke sini, ini saja. Ke sana dia pergi. Kamu mau panggil dia ke sini, dia datang sendiri, Pak. Ya kan? Itu pemegang kendali itu di tangan Anda. Mengapa? Karena Anda lah yang memimpin peristiwa itu. Sama halnya dengan dunia ini. Dunia ini ada dalam kendalinya Tuhan. Peristiwa itu oke, kalau Tuhan punya kuasa, kira macam itulah dia. Itu kendali. Tetapi saya ingin membawa kita bahwa kendali itu berarti tak ada kuasa kepada orang yang yang kereta itulah. Kalau kendalinya ada sama saya, dia itu tak ada kuasanya, betul? Jadi saya suka-suka saya gitu. Tetapi itu berbeda dengan kedaulatan Allah. Memang suka-sukanya Tuhan, tetapi kereta itu ada sesuatu di dalam dirinya. Itu perbedaannya. Supaya Anda tahu apa yang saya sedang sampaikan. Itu berbeda dengan remote control itu tadi. Karena yang jalan itu adalah manusia. Dia harus berperan aktif dengan pemegang kontrol. Saya berharap Anda boleh sepahaman dengan saya. Saya membawa perhatian Anda sekarang untuk bersama dengan saya. Itu tidak sama persis terhadap remote control yang tadi. Kalau remote yang kontrol itu tadi, saya hanya pemegang kendali, orang itu benda atau peristiwa itu boleh berada di tangan saya. Kalau saya mau ke sini, mau ke sana, terserah kepada saya. Tetapi yang Anda dan saya itu yang medianya itu. Anda dan saya adalah medianya itu, yang pemegang kendali itu adalah Tuhan. Oke, saya harap Anda sudah bersama dengan saya. Sehingga pentingnya respon media itu terhadap yang kontrol dia. Itu baru ada, itulah ciptaan dia. Mengapa saya ingin sampaikan kepada Anda perkara ini? Karena kedaulatan Allah itu, tadi saya katakan kendali ya. Saya pakai bahasa teologianya adalah kedaulatan
Allah adalah hak dan kuasa penuh ada dalam keputusannya untuk melakukan segala sesuatu. Betul. Namun dia memberi satu respon. Dia meminta satu feedback daripada mediator yang tadi itu. Media tuh. Kereta itu tadi. Jadi itu medianya. Medianya itu adalah Anda dan saya. Dia perlu respon Anda terhadap kedaulatan Allah itu. Itu sedikit perbezaannya. Sehingga apabila kita berkata tahun 2023 berada dalam kendalinya Tuhan, dia meminta respon Anda dan saya untuk memahami apa rencananya bagi hidup Anda dan bagi hidup saya. Supaya kita sama-sama sejalan, selari dengan kehendak Allah. Amin. Itu yang saya ingin jelaskan. Supaya ketika bermasalah, ketika saya sedang bermasalah, ketika banyak perkara yang terjadi di dalam diri kita, kita tidak terlepas daripada kendalinya Tuhan, tetapi kita harus memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Allah. Supaya apa yang direncanakan Tuhan terjadi dalam hidup kamu, hidup saya, supaya semuanya untuk kemuliaan nama Allah. Next. Ayub pasal 42 ayat 2 menjadi dasar. Dasar titik berangkat kita. Bagaimana kita boleh, mengapa kita harus tahu tentang kedaulatan Allah? Mengapa Anda perlu tahu dan saya perlu tahu apa itu kendalinya Tuhan, kedaulatan Allah itu? Ini ayatnya. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Ini deklarasi daripada seorang Ayub ketika dia berada di dalam keadaan bermasalah. Saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara. Ketika dia berkata, aku tahu. Aku tahu berarti person dia, pribadi dia perlu paham. Siapa yang diyakini, siapa yang dipercaya adalah perlu dipahami. Tidak hanya sekedar ucapan. Perlu paham. Kalau orang bertanya kepada Anda, siapa yang Anda percaya? Yesus. Oke, bagus, good. Tetapi tidak hanya sekedar pengakuan siapa yang Anda percaya. Tetapi Anda perlu kenal, Anda perlu paham, Anda perlu jalani hidup dengan dia. Itu konsekuensinya ketika kita berkata, aku tahu, aku kenal Yesus. Tidak sekedar, Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang dipanggil setiap orang Kristen. Betul. Peta mindanya betul. Tetapi tidak hanya sekedar pengakuan. Tetapi itu perlu menjadi pengalaman. Saya kenal Yesus karena saya hidup bersama dengan dia. Kurang lebih di usia saya 61 tahun pada tahun ini. Saya telah hidup bersama dengan dia. Saya ada di tempat ini oleh karena dia. Itu merupakan tidak hanya sekedar pengetahuan. Saudara, kalau ilmu pendidikan berkata begini. Kita manusia memiliki pikiran. Pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Itu manusia. Tapi kalau dalam ilmu pendidikan dikatakan aspek kognitif ini, pikiran ini perlu kita masukkan, bekalkan sesuatu pengetahuan yang dapat diterima oleh akal. Rasionalnya mesti masuk ke dalam otak kita. Demikian dah. Itu aspek kognitif. Nah, aspek yang lain adalah aspek afektif. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi mengenal. Artinya sesuatu yang sampai kepada hati kita. Yesus itu tidak hanya sekedar di otak kita bahwa Yesus ada. Tetapi harus kita alami. Artinya sampai kepada hati kita sehingga kita, Yesus kekasih jiwaku. Kenapa kamu kata Yesus kekasih jiwamu? Oleh karena kamu merasakan bahwa dia adalah kekasihmu. Kamu hidup bersama dengan dia sebagai seorang yang mengasihi.
Kira-kira begitu. Itu tidak hanya sekedar pengakuan lagu, tetapi harus menjadi iman. Itu afektif. Sampai di dalam afektif itu, dalam ilmu pendidikan, harus terampil. Terampil artinya kamu boleh mempertanggungjawabkan apa yang kamu imani. Artinya kalau kamu menjadi orang yang percaya kepada Yesus, takkan perbuatan kamu penipuan dengan semua kejahatan yang ada. Itulah dia paham. Oke, engkau sanggup berbicara tentang kedaulatan Allah, kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan manusia. Kesanggupan Allah bukan diukur oleh karena ciptaannya. Yesus sanggup melakukan, Yesaya 46 ayat 10, dia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan keajaiban dan keajaiban demi keajaiban. Karena apa? Semua ada dalam keputusannya. Lalu kesanggupan Allah untuk menolong kita di tahun 2023 senantiasa ada. Coba kita katakan kepada diri kita, Allahku sanggup. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupanku. Kesanggupannya berarti, Anda tahu apa artinya kedaulatan Allah itu? Kesanggupannya melebihi daripada apa yang ada pada Anda. Anda dan saya manusia yang terbatas. Tetapi ketidakterbatasan Allah mampu datang menjadi manusia yang terbatas untuk orang-orang yang terbatas. Yesus. Terima kasih Ibu. Saya dari tadi minum ke sana karena saya berharap ada orang yang seperti ini memberi segelas air pun tidak akan membuat Anda ada upah kamu di sorga. Oke. Kedaulatan Allah. Jadi kesanggupan Allah untuk menolong Anda dan saya senantiasa tersedia. Ya, apapun persoalan itu, Allahku sanggup. Itulah sebabnya nanti saya buat kesimpulan daripada kenapa Ayub menuliskan ayat 42 ayat 2 ini. Saya jelaskan dulu kata-kata dia. Melakukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, dalam ciptaannya ini, semua ada merupakan karya Allah. Kalau kamu sedang melakukan memulakan sebuah bisnis. Kamu harus mempunyai perspektif bahwa bisnis ini adalah merupakan cara Tuhan untuk menolong saya berkarya di dalam dia. Pemandangan Anda terhadap bisnis itu jangan jadi bisnis yang kotor. Tetapi kamu harus mempunyai satu persepsi melalui bisnis ini saya akan mendeklarasikan karya Tuhan. Bahwa Tuhan ada di dalam bisnis saya. Itulah sebabnya kata Ayub melakukan segala sesuatu apapun itu. Jadi kalau boleh saya berkata kepada jemaat, tolong kalau kamu mau berniat bisnis, mau melakukan segala sesuatu, Tuhan mau pakai Anda, ini kuncinya. Kamu harus kata, Allahku sanggup melakukan segala sesuatu. Itu harus menjadi iman Anda, keyakinan Anda, kepercayaan Anda yang tidak boleh berubah. Tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya tujuan Allah harus tercapai di dalam diri kita. Anda ada, nanti saya akan jelaskan. Anda ada bukan karena kebetulan. Anda tercipta. Saya ada karena Tuhan. Jangan punya pakai, siapa itu? Cogito ergo sum. Siapa nama dia? René Descartes. Seorang filosofi orang Jerman, René Descartes nama dia. Dia berkata, cogito ergo sum katanya. Cogito ergo sum ini artinya aku ada, cogito ergo sum. Saya ada karena saya ada. Jadi dia ada bukan karena Tuhan. Filosofi dia jelek bah. Dia berpikir bahwa keberadaan dia karena memang dia punya potensi untuk ada. Ini berbeda langsung dengan si Ayub.
Ayub berkata tidak ada rencanamu yang gagal, berarti saya ada karena Tuhan punya rencana bagi saya untuk menggenapi tujuannya. Itu baru benar, itu baru teologis. Jadi Anda, setiap kita, saudara saya mau berkata kepada Anda. Siapapun diri kita, jelek, tua, muda, miskin, kaya, apalagi putih, hitam, apalagi. Semuanya itu Tuhan punya rencana atas hidup Anda. Jadi Anda ada, saya ada bukan karena kebetulan. Karena ada, saya diciptakan untuk menggenapi tujuan Tuhan. Betapa hebatnya saudara. Allah punya rencana bagi kehidupan Anda. Nanti saya akan jelaskan di dalam poin yang kedua. Tetapi kenapa ini yang menjadi satu soalan bagi saya. Kenapa Pak Ayub ini berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal, kata Ayub. Karena apa? Mungkin Anda boleh baca kitab Ayub semua, seluruh pasal. Pasal 1 sampai pasal 42. Saya sudah baca. Ayub ini adalah seorang laki-laki yang kaya di tanah Uz. Dia kaya, banyak orang kaya yang tidak takut Tuhan. Tetapi Ayub ini adalah seorang yang kaya di negerinya, tetapi dia penuh dengan kesalehan. Itu perbezaannya. Tetapi meskipun dia saleh, ya, meskipun kehidupannya yang saleh itu bagi Tuhan, dia perlu diproses oleh Tuhan. Sehingga seizin Tuhan, iblis datang. Kamu protek Ayub itu. Makanya dia kaya terus, dia cakap. Coba kasih kesempatan bagi saya, katanya kata iblis kepada Tuhan kan. Kasih kesempatan bagi saya untuk saya coba dia. Betulkah tidak? Betulkah dia masih percaya kepada kamu kalau dia mengalami berbagai-bagai kemelut? Oke? Ini komunikasi antara iblis dengan Tuhan. Dia berkata, oke, tetapi jangan ambil nyawanya. Kata Tuhan, itu menjadi perjanjiannya. Jadi dia, orang itu, iblis itu hancurkan kehidupan Ayub. Ini saya jelaskan. Anda boleh baca di kitab Ayub, mungkin Anda pun sudah baca, udah tahu. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Saudaraku, saya ingin mau katakan, proses itu begitu nyata dan boleh kita jadikan sebagai satu statement bahwa orang saleh itu pun diuji Tuhan. Itu kuncinya bagi saya. Kesalehan itu tidak menjadi satu jaminan bahwa kamu tidak diuji oleh Tuhan. Kamu perlu diuji oleh Tuhan. Saya perlu diuji oleh Tuhan. Setakat mana kesalehan saya boleh bertahan. Setakat di mana Ayub boleh bertahan kesalehannya. Saudara, semua hartanya diambil dalam sekelip mata. Tek, habis semua harta dia. Oke. Anak-anaknya mati semua. Habis. Ya kan? Kemudian istrinya mulai berkata, "Hei, kau mesti percaya kepada Tuhan kah? Kutukilah Allahmu, mana kamu punya lagi?" Kata si istrinya kepada, "Kamu jangan berbicara seperti orang gila," katanya si Ayub. Singkat cerita, habis semua harta, habis semua daya, dia pun sakit. Semua dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya, kudis, yang gatal-gatal tuh Nah semua sakit. Siapa mau tidur dengan orang yang seperti ini? Kata istrilah, kau sudah buruk bau. Mati saja kamu, dia kata. Saudara, tidak ada orang yang pernah percaya. Orang saleh kenapa harus hidupnya seperti ini? Mungkin kalau dia ada di zaman sekarang, bagus mati aja sekali, dia cakap. Tetapi kesalehan tidak menjamin seseorang itu tidak diuji oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, dia dipulihkan karena apa? Semua kawan-kawannya, kamu mungkin salah, kamu mungkin berdosa, semua kawan-kawan dekat dia macam komplain sama dia. Ini kesalahan kamu, ini dosa kamu, ini. Dia orang saleh kok, kenapa kamu blame dia orang berdosa dan sebagainya. Semua kawan-kawan dia berkata, itu kejahatan kamu bertobat, dia kata. Tak ada kawan dia, kasihan kan. Sudah teruk begitu, lagi kawan-kawan pun tidak
Bila lagi ini semua proses ini berakhir, mungkin pikiran si Ayub. Tetapi Ayub berkata, inilah pernyataan imannya, aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara, segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan berkata kepada dia, kau maukah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu itu? Orang-orang yang membenci kamu, yang mengatakan kamu berdosa dan sebagainya. Ketika dia mengampuni sahabat-sahabatnya, maka dia kembali dipulihkan. Saudara, proses Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mau diproses, hidup kita tidak akan pernah mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sehingga Ayub berkata, aku tahu. Dia paham kedaulatan Allah. Karyanya harus terjadi di dalam dirinya. Karena Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidupnya. Saya mau kita pun mengalami perkara yang sama. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak cobaan, bisnis Anda tidak begitu jalan. Apa-apa yang Anda lakukan semuanya lesak begitu saja. Tetapi saya mau berkata kepada Anda dan saya, ini yang dinyatakan oleh Ayub. Iman Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh yang demikian, mari kita melihat mengapa kita perlu tahu tentang kedaulatan Allah. Next. Pertama, karena melalui kedaulatan Allah itu kita belajar bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Ada kontrol dia. Kalau memang Tuhan penguasa itu mengontrol kehidupan Anda dan saya, Anda harus ikut apa yang direncanakan oleh Tuhan. Meskipun mungkin perkara itu menyakitkan bagi Anda, menyakitkan bagi saya. Siapa yang mau sakit? Tak ada orang yang mau sakit. Tetapi itu menjadi satu proses bagi Anda dan saya untuk sampai kepada destinasinya Tuhan. Anda mau tak mau harus ikut. Kalau remote control itu memerintahkan kepada itu tadi yang saya kata itu tadi, permainan anak itu, kalau dia mau pemegang kendali itu mau ke sini, dia harus ke sini. Tetapi dia hanya ikut dengan kontrol dia. Dia hanya ikut. Berbeza dengan kita. Kita punya akal pikiran, itulah sebabnya saya kata tadi kita punya akal pikiran, perasaan dan kehendak. Sehingga kadang-kadang meskipun kamu tahu bahwa itu harus ke sini, tetapi kamu pergi ke sana like Yunus. Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Untuk menyuarakan tentang pertobatan kepada orang itu. Dia pergi ke mana? Ke Tarsis. Ya, karena apa? Dia punya pemikiran, saudara. Tuhan mempunyai memberi kepada kita kehendak bebas. Mana yang kamu pilih? Kutuk atau berkat? Itu bergantung kepada kita. Itu yang saya kata, respon kepada media itu harus ada. Jika tidak, memang akan adalah efek sampingnya. Oke, belajar untuk hidup dalam kendalinya Tuhan. Harus ikut apa yang Tuhan mau perintahkan. Meskipun demikian, mungkin bagi kita, rasa sakit pun harus kita alami. Sakit itu harus kita alami sebagai satu proses bagaimana engkau boleh ada dalam rencananya. Jadi kalau seandainya saya ingin membawa kita kepada satu persepsi, pemandangan, pemikiran. Lihatlah semua permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda di sepanjang tahun 2023 itu dengan persepsi seperti yang ini. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan, tenangkan hatiku untuk menerima semua apa rencanamu. Itu harus menjadi iman kita. Ada amin. Saya beri sedikit ilustrasi supaya Anda memahami macam mana Tuhan punya mau rencananya dalam hidup kita. Cerita seorang anak kecil. Dulu ada seorang ibu yang menganyam. Kami sebut orang Indonesia menyulam. Apa nama itu? Benang dengan kain yang apa namanya itu ya?
Saya pun dulu buat itu. Dia masukkan benang kan di sulam. Misalnya gambar bunga dia. Satu ketika anaknya itu lihat sulaman itu. Mami apa yang kau buat nih, dia kata. Mami apa yang kau buat nih? Dia lihat dari bawah sulaman itu. Benangnya itu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Apa ini? Kenapa begini ke sana sini benangnya, dia cakap. Karena dia nggak tahu. Anak, tunggu selesai dulu sulaman ini, nanti kamu lihat macam mana bentuk aslinya. Ya, saya tengok ke sana, bah, crowded, bah. Benang-benangnya ke sana sini, bah, begini-begini katanya. Selepas selesai itu sulaman. Nah, ini yang kau lihat tadi, benang-benang yang rumit itu, yang jelek itu, inilah hasilnya. Dia kata, dia lihat, wih flower, mami pandai ya bikin flower. Saudara, kita sedang dianyam oleh Tuhan untuk dibentuk sesuai dengan keindahan di mata Tuhan. Memang sakitnya macam itulah dia, bentuknya ke sana sini, bah. Itu contoh dia. Kehidupan Anda terasa sakit. Banyak benda yang berlaku oleh karena apa? Tuhan sedang menganyam kita. Jadi anyaman Tuhan itu harus sempurna. Supaya dia menjadi cantik, mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Jadi apabila terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kedaulatan Allah, mari kita katakan semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan beri saya mampu untuk melaluinya. Next. Yang kedua, melalui kedaulatan Allah itu kita belajar tentang kepedulian Tuhan atas hidup kita. Tuhan berkata, jangan khawatir. Janganlah khawatir apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Karena dia adalah Allah dan yang akhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Nyatakanlah itu dalam permohonan dan doamu, katanya Filipi 4 ayat 6. Kenapa? Paulus tahu bahwa Tuhan ada di dalam sepanjang pelayanannya. Kenapa saya harus dipenjara? Itu semuanya ada dalam rencana Tuhan untuk memproses kehidupan Paulus. Kenapa dalam perjalanannya dari Damaskus dia harus buta? Kenapa dia harus buta? Karena Tuhan mau dia ada, paham, kenal pembentukan Tuhan atas hidupnya. Mungkin rasa-rasanya terlalu jauh saya untuk, ya mungkin ada di antara kita. Ketika saya melayani anggota jemaat kita di tempat ini, kenapa kok jauh-jauh datang dari Taman Tungku sana datang ke tempat ini? Banyak gereja di Taman Tungku sana. Banyak tempat di sana untuk kita mendatangkan, memberikan kepada kita, encourage iman kepada kita. Tetapi kenapa kamu pilih Glory Per Me? Tanya kepada mereka, saya sudah tanya, saya sudah tahu. Tapi artinya bahwa kepedulian Tuhan itu bagi kita itu yang perlu kita dengar. Untuk membawa kita, mendorong kita untuk tetap hidup di dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya ini. Perlu ada satu jaminan, ada satu jaminan, janji yang jelas. Ya, saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang melayani kita juga punya credibility yang cukup. Tetapi bukan berarti hanya sekedar kita menyampaikannya. Bagaimana kita tahu akan kepedulian Tuhan? Kadang-kadang ketika kita khawatir. Ya, pernah khawatir tak? 1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Karena saya punya macam lambat dia, Pak. Mungkin karena tua juga lah.
biasanya dia keluar bah. Legging seperti apa namanya? Seperti laptop, mungkin juga legging juga. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya ingin baca kepada kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku karena apa? Kenapa saya 1 Petrus 5. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Itu dia kenapa tadi. Jadi artinya kalau kita ada terlintas kekhawatiran dalam kehidupan kita, kita perlu penyerahan kepada Tuhan. Kita perlu jujur lah. Saya khawatir bah. Saya khawatir. Saya tidak malu mengatakan bahwa diri saya khawatir. Karena apa? Dengan menyatakan diri saya khawatir, dalam arti kata saya perlu pertolongan Tuhan. Ya, gitu ya. Jangan pikir bahwa hamba Tuhan enggak pernah khawatir. Hamba Tuhan kan segala-galanya hebat dan sebagainya. Enggak, saya masih manusia biasa, bah. Saya ada kekhawatiran juga. Ya. Tapi saya mengingat apa kata Martin Luther. Begini kata Martin Luther. Kamu tidak pernah boleh melarang burung terbang dari atas kepalamu. Itu kata teolog Martin Luther. Kamu tidak pernah boleh melarang burung-burung terbang di atas kepalamu. Siapa yang boleh larang? Hei, burung-burung gak boleh terbang ya. Saya tembak kamu nanti. Tak ada yang boleh larang. Tetapi kata Martin Luther, solusi dia. Tetapi kamu boleh larang kalau dia bersarang di otakmu. Tegas betul dia kata. Kamu gak boleh larang dia berterbangan di atas kepalamu, tapi dia boleh kamu larang apabila dia bersarang di otak kamu, dia cakap. Apa maksudnya? Macam mana burung itu boleh bersarang di otak kita? Begini ceritanya, ada filosofinya. Kalau kekhawatiran itu sesekali mendatangi Anda, itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai bersarang. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Itu 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku karena ia boleh memelihara Anda. Ada amin. Ya, itu dia kunci dia. Jadi kekhawatiran itu perlu diatasi. Diatasi pakai apa? Yakini pemeliharaan Tuhan. Itu yang ketiga nanti. Yakini bahwa Tuhan peduli atas hidup kita. Jangan hanya berkata lagunya, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang sedang terjadi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Apalagi lanjutkanlah. Artinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Dia peduli masalah Anda. Dia tahu masalah Anda. Dia tahu kekurangan Anda. Dia tahu keuangan Anda meskipun saya tidak tahu berapa uang Anda. Betul tak? Kamu pernah tahu berapa uang saya kah? Gak pernah tahu. Dan gak perlu tahu. Kira-kira begitu. Tapi Tuhan tahu. Ada amin. Tuhan tahu. Itu yang perlu kita yakini. Itulah yang membuat kita bahwa Tuhan peduli atas hidup kita. Saya ingin memberikan satu makna teologis lagi kepada Anda. Kepedulian Tuhan tidak berstandar dengan kehidupan yang ada pada Anda. Tuhan menolong Anda bukan karena Anda cantik, bukan Anda karena Anda rajin ke gereja, Anda rajin melayani, bukan saudara. Tuhan peduli kepada Anda karena kepedulian Tuhan sendiri, karena pribadi Allah sendiri. Bukan karena Anda, bukan karena saya, bukan karena apa-apa. Itulah namanya dalam bahasa teologi dia, hak prerogatifnya Tuhan. Itu merupakan miliknya Tuhan. Dia boleh beri kepada Anda sesuai dengan kemauannya. Jadi saudaraku, jangan pernah cemburu lah. Kenapa Tuhan bagi kereta Hema sama orang itu? Karena Tuhan mau dia punya itu. Kenapa Tuhan gak bagi kepada saya Hema? Kira-kira begitu ya. Kenapa Tuhan bagi hanya kancil saja ya? Karena Tuhan sayang kepada Anda. Itulah yang kita punya. Saudara, Tuhan punya hak
prerogatifnya Tuhan untuk memberi kepada ini, untuk memberi kepada sana, untuk memberi kepada sesiapa yang Dia mau beri. Lalu apa rahasianya lah pastor? Supaya saya pun punya hema dan sebagainya. No, segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Yang ketiga nanti saya akan jelaskan. Bagaimana Tuhan akan memberi itu merupakan kepedulian Tuhan untuk Anda, keperluan Anda, sesuai dengan keperluan yang Anda perlu. Minggu kemarin kan suami saya bercerita tentang saya punya kawan tuh kan. Yang dia kata dia pergi ke ATM tuh. Terus saya ketawa, kenapa kamu sentuh itu benda itu? Saya itu masalah diskusi saya dengan suami saya. Saya dengan suami saya itu, kalau kami duduk selepas makan, kadang-kadang lama kami cerita, bah. Kadang-kadang berdebat juga, kami berdebat teologi. Saya berkata, tak rasional bah itu saya cakap. Harus ada rasionalisasinya. Kita lihat, mesti tanya kepada bank statement sana, siapa yang memberi uang itu? Meskipun enggak saya tanya, siapa yang bagi uang itu? Nanti kalau jumpa saya yang mesti saya tanya tuh. Tapi di depan banyak orang kan malu lah kita mau tanya. Itu kan cerita kesaksian. Karena apa? Dimasukkan ATM dia ke dalam, dia berdoa di dalam ATM. Dia kata begini, jangan lakukan itu. Itu the first one and the last, dia cakap. Itu gak pernah saya lakukan selama saya hidup. Tapi itu yang pertama kali saya lakukan, dia cakap. Dia berdoa di ATM, ini ada kartu ATM dia. Dia perlu uang 2.500.000 rupiah ya, rupiah. Sekitar 750 ringgit lah. Jadi dia pergi, betul-betul dia perlu uang sebanyak 2.500.000. Dia pergi ke ATM, dia kata, Tuhan saya perlu uang 2.500.000 sekarang juga, dia cakap. Jadi dia pergi ke ATM itu, dia masukkan ATM itu yang pertama kan. Dia tengok, tak ada bah. Tak ada uang itu, 5 kali masuk bah. Sekali dia berdoa lagi, Tuhan saya perlu 2.500.000 dia cakap. Sekali dimasukkan lagi kan. Terus tiba-tiba 500.000 keluar wah. Betul ada. Puji Tuhan, dia bersorak lah dia kan. Jadi yang kedua, belum kan masih 500. Yang kedua datang, masuk lagi sekali lagi, masuk 1 juta. Dan yang ketiga kan 2.500.000 kan. Jadi pertama 500, 1 juta dan 2 juta. Masuk lagi ketiga kali 2.500.000 artinya 1 juta lagi keluar wah. Tuhan, yang last ini doa dia katakan, Tuhan jangan marahlah. Saya rasa lucu, waktu dia kesaksian itu pun saya udah ketawa-ketawa. Tapi saya tekan mulut saya, rasa lucu saya rasakan gitu ya. Ya ada juga hamba Tuhan yang seperti ini ya, saya pikir jangan coba tuh dia cakap. Baru dia coba sekali lagi kan, tak ada bawang itu. Tapi saya rasionalnya belum masuk di otak saya. Itu mesti ada orang yang bagi, kalau enggak kenapa dia boleh ambil itu uang. Itu pencurian, saya cakap. Kan logikanya macam mana? Menurut Anda nanti send message sama saya, menurut logikanya macam mana menurut Anda? Saya tak cerita tentang iman ya. Itu logika, rasional. Makanya saya berkata rasionalnya macam mana? Saya hanya berpikir rasional. Baru suami saya kata sama saya, diam saya. Iman itu tidak perlu dibuktikan dengan rasional. Diam saja saya, oke lah. Kita tutup perbincangan kita. Saya pun tutup cerita itu. Tapi kepedulian Tuhan tetap ada atas hidup kita. Seberapa yang kita perlu pasti Tuhan akan berikan. Ada amin. Jangan coba seperti yang dibuat itu ya. Saya pun tak mau coba bah. Tapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Karena dia adalah Allah yang peduli atas hidup kita. Next. Ya, kenapa disayang itu?
karena Tuhan sayang saya. Oke, melalui kedaulatan Allah kita belajar bahwa Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu Roma 8 ayat 28. Artinya saudaraku, kedaulatan Allah itu membuka kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Jadi kalau seandainya kamu rasakan sekarang ini perkara-perkara yang menjepit kehidupanmu karena tekanan ekonomi yang begitu luar biasa, tolong hidupkan dulu ini apa namanya ini, rasa panas saya. Kepedulian Tuhan itu tidak hanya terlihat, tapi Tuhan ingin kebaikannya Anda dan saya alami. Kebaikan Tuhan mesti Anda alami. Itulah proses yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Jadi dalam sepanjang tahun 2023, saya ingin mendorong kita. Permasalahan apapun yang Anda alami, lihatlah kebaikan Tuhan di dalamnya. Saya mau Anda dan saya mengalami kebaikan Tuhan itu. Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Sehingga Anda dan saya perlu tahu tentang kedaulatan Allah. Allah itu Allah yang berdaulat untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup Anda. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Itulah sebabnya Dia peduli atas hidup kita. Tidak hanya kepedulian dari sikap moral kita, tapi sikap Allah kepada hidup kita bergantung kepada kuasanya. Dia itulah sebabnya tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirimu. Hanya Yesus Kristus. Ingatlah, ini satu kepedulian Tuhan atas hidup kita. Saya tidak jelaskan lagi itu karena semua kita sudah ada di dalam pola anugerahnya Tuhan. Nah sekarang yang bagian yang terakhir, bagaimana kita mencapainya? Jadi pencapaian tidak hanya sekedar seperti remote itu tadi, ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tetapi Tuhan mau minta respon dari Anda dan saya, bagaimana Anda boleh sampai di tempat itu. Ya, next, C. Deklarasikan bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Dalam tahun 2023 ini Allah mau supaya Anda dan saya berkata bahwa rancangan Tuhan harus tergenapi dalam hidup saya. Bahwa Tuhan menjanjikan adalah hari depan yang penuh harapan. Ada amin. Meskipun Anda mengalami berbagai-bagai tekanan dalam kehidupan yang sedang Anda jalani dan saya jalani. Tetapi mari kita mempunyai persepsi yang sama. Deklarasikan bahwa tahun 2023 ada dalam kendalinya Tuhan. Saya harus hidup sesuai dengan rencananya untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan itu orang yang berharap kalau udah dilihat tidak perlu berharap lagi, betul tak? Tahun 2023 masih jauh lagi. Kurang lebih berapa sekarang 365 atau 15, kurang lebih 350 hari ke depan sedang akan kita jalani bersama. Apa 350 hari itu bukan sesuatu yang singkat. Tetapi lihatlah bahwa tahun 2023 meskipun 350 hari lagi kita berjalan, bahwa Allah telah berjanji kepada Anda dan saya bahwa hari depan yang penuh dengan harapan ada pada diri Anda. Ada amin. Saya pun berpikir pergumulan demi pergumulan boleh terjadi, tetapi Tuhan memberi janji, jaminan kepada saya bahwa di depan sana lebih besar lagi yang sedang menanti saya untuk berada di dalam destinasi itu. Yang kedua, Tuhan mau Anda dan saya berada dalam destinasi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berada di dalam destinasinya itu. Ya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya supaya Anda dan saya berada di tempat itu. Saya selalu pakai ilustrasi seperti ini kepada penuntut di MITS. Hey, kalau di akhir mata kuliah saya berkata, ini bab yang terakhir dalam perkuliahan kita. Adakah Anda telah bersama dengan saya sampai di destinasinya? Kalau saya berjalan ke Kucing,
Adakah Anda sudah sampai di Serian? Sedikit lagi sampai ke Kucing. Atau saya sudah sampai sebelum Kucing apa ya? Samarahan kah? Adakah Anda sudah sampai di Samarahan? Baru seorang penuntut kata, Bu, saya masih di Bintulu. Baru satu lagi, Bu saya sampai di Sibu Bu, dia jawab. Yang lain kata, saya masih Sarike. Saudara, kita harus sampai di destinasinya Tuhan. Itu satu destinasi yang ditetapkan Tuhan bagi Anda dan saya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan sampai di destinasinya? Itu meminta respon kita. Itulah sebabnya. Bagaimana caranya untuk menjalani 350 hari lagi ke depan? Anda harus respon terhadap perintah Tuhan. Anda harus respon kepada firman Allah. Anda harus ada sesuai dengan kehendaknya. Tuhan menciptakan kita mempunyai kehendak bebas loh. Ya masing-masing kita punya kehendak bebas. Itulah sebabnya saya pakai istilah Yunus tadi itu. Yunus memilih untuk pergi ke Tarsis, dia nggak pergi ke Niniwe. Kenapa? Padahal Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe sana. Dia pergi ke satu tempat yang bukan kehendak Tuhan. Kenapa boleh begitu? Karena itulah kehendak bebas yang kita miliki. Kalau Tuhan sudah mau memberikan kepada kita, ini loh tempat kamu ya. Tapi kamu nggak ada berada di sana. Siapa yang salah? Sendiri yang salah. Tuhan mau hari ini. Jika seandainya ada penghalang-penghalang Anda berada di tempatnya Tuhan itu, mari kita katakan kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, saya memang mau berada bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan perintah-Mu Efesus 2 ayat 10. Tetapi mampukan saya untuk tetap konsisten untuk berada dalam jalur yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang ketiga, tetaplah setia karena Tuhan memproses kita untuk menjadikan kita dewasa. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari usianya. Itu Alkitab kata. Itulah sebabnya 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata Paulus. Waktu itu Paulus berkata kepada Timotius, seorang pemuda yang usianya baru 12 tahun disuruh menggembalakan jemaat. Kamu harus ikut. Kata Paulus, cara Paulus mendidik orang lain begitu nyata dan keras, tegas. Karena apa? Dia mau, karena apa? Dia memiliki satu latar belakang yang begitu keras. Tuhan mau membentuk kita dengan cara-cara tertentu meskipun rasanya sakit. Karena apa? Tuhan mau kita berada di dalam destinasinya Tuhan. Meskipun seolah-olah sakit betul cara ini. Bolehkah yang lebih bagus lagi, yang lebih aman lagi dan sebagainya. Tetapi Tuhan punya cara masing-masing kita membentuk kepribadian kita untuk kita boleh menjadi dewasa. Kedewasaan Anda, kedewasaan saya tidak boleh diukur daripada usia. Saya sudah matang lah. Nggak usah atur saya. No, kedewasaan kita dilihat daripada prosesnya Tuhan membentuk kepribadian kita. Itu sebabnya ada banyak orang yang tidak dewasa. Dikit-dikit sesuatu terjadi ya boleh tinggalkan saja Pak. Tetapi Tuhan mau membentuk kepribadian Anda untuk dewasa di tempat yang sama. Jadi kalau seandainya Anda mengalami berbagai-bagai tekanan di dalam pelayanan, itulah cara Tuhan untuk membentuk kepribadian kita menjadi dewasa. Jangan lari. Lari bukan mengakhiri prosesnya Tuhan. Tuhan pun tidak lari dari salib itu. Dia berkata,
saya harus mati. Memang dia diprediksikan untuk mati menurut para nabi. Tetapi dia mengakhiri sehingga dia boleh berkata, tetelestai, sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaan karya Allah melalui pribadinya. Dia sedang menunggu Anda dan saya untuk berada di tempat yang sama. Hari ini tahun 2023, mari kita menghadap Tuhan. Apapun masalah yang sedang terjadi dan akan terjadi, lihatlah bahwa Allah peduli dengan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Segala pengalaman yang Tuhan berikan kepada kami merupakan satu proses yang Tuhan berikan supaya kami makin lama makin dewasa. Supaya kehidupan yang kami jalani tidak stagnan Tuhan. Tetapi mesti ada satu pendewasaan rohani di dalamnya. Proses yang harus kami alami bersama dengan Tuhan. Agar kehidupan kami tidak sama dengan masa yang lama. Kehidupan kami senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang jelas kepada kami. Yaitu untuk menerima jaminan bahwa hari depan kami penuh dengan harapan. Bapa di sorga, kami percaya seluruh jemaat Tuhan mulai dari anak-anak yang kecil di tempat ini, biarlah melihat kepada Allah yang memegang kendali kehidupan kami. Sehingga kami tetap berfokus kepada kedaulatan Allah. Bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kami. Meskipun kami merasakan betapa sulitnya kami untuk boleh menjalani. Tetapi Tuhan tidak berhenti untuk memegang tangan kami. Tangan kami ada dalam pegangan kendalinya Allah. Dan biarlah firman-Mu ini membawa kami untuk tetap semangat melayani di tahun 2023 dengan penuh harapan. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat.